Kaisar Naga Abadi Chapter 3011 Bahasa Indonesia. Bab 3011, Roh Biru. Hari ini, hanya dengan membunuhnya kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Titik vitalnya adalah kepala itu. Mari kita bergabung dan membunuhnya. Pemuda berambut putih itu adalah pria yang tegas. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Mereka berdua menyusun rencana melalui transmisi suara. Mengaum, mengaum. Kedua singa salju itu meraung dan menggunakan teknik auman singa. Udara yang berembus kencang menerbangkan beberapa tanaman merambat. Kemudian, keduanya bergegas menuju kepala tanaman merambat itu. Namun, totalnya ada 9 tanaman merambat. Seketika, tanaman merambat lainnya melesat ke arah dua singa es. Aku akan menghalangi tanaman merambat itu. Kau pergilah dan bunuh dia. Pada saat ini, seekor singa salju es meraung keras. Seluruh tubuhnya terbakar dengan kekuatan surgawi. Dia membuka mulutnya dan meraung. Satu demi satu, singa terbang keluar dari mulutnya dan menyerbu ke arah tanaman merambat. Ini adalah teknik rahasia yang diringkas dari kekuatan surgawi. Singa es ini mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia membakar kekuatan surgawinya dan mengaktifkan teknik rahasia yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kawanan singa menyerbu keluar satu demi satu, menghantam tanaman merambat itu dan sempat mendorong 9 tanaman merambat itu. Bagaimana mungkin pemuda berambut putih itu melewatkan kesempatan seperti itu? Seluruh tubuhnya bersinar dan dia meraung saat dia menyerang ke arah kepala tanaman es Myriad Reverse. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam dan garis-garis cahaya cakar mencakar kepala tanaman es Myriad Reverse. Mengaum, Myriad Reverse Ice Fin meraung dan membuka mulutnya. Es keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan cahaya cakar pemuda berambut putih itu. Pada saat yang sama, permata dingin tertinggi di kepala tanaman es sungai yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Seberkas cahaya putih melesat ke arah pemuda berambut putih itu. Sinar cahaya ini sangat menakutkan dan kecepatannya mengejutkan. Sebelumnya, bahkan kecantikan absolut dan Lu-Ming tidak dapat menghindarinya. Pemuda berambut putih itu tentu saja tidak bisa menghindarinya dan terkena sinar putih. Tubuh pemuda berambut putih itu menegang begitu terkena cahaya putih itu. Lapisan kristal es muncul di permukaan tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Singa salju mengembangkan kekuatan surgawi atribut dingin dan mengendalikan kekuatan surgawi tingkat surgawi, tetapi tidak dapat menghalangi udara dingin dari sinar cahaya. Wah, tubuh besar pemuda berambut putih itu terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia belum mati, dan matanya dipenuhi ketakutan. Mengaum. Singa salju yang lain mengeluarkan raungan yang marah. Namun, hanya ada satu singa salju yang tersisa, dan itu bahkan lebih tidak sebanding dengan 10.000 tanaman merambat es sungai. 9 tanaman merambat es menari-nari liar, menyerang singa salju seperti badai. Tak lama kemudian, singa salju tak dapat bertahan lagi. Tubuhnya terus-menerus dipukul dan terluka parah. Jika kita akan mati bersama. Mata singa es itu dipenuhi kegilaan saat ia menyerbu ke arah tanaman merambat es sungai yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, dengan ledakan yang mengerikan, singa es menghancurkan dirinya sendiri, dan energi yang mengerikan menyapu seluruh ruang bawah tanah. Tidak bagus. Lu-Ming mengulurkan tangan dan mencengkeram pinggang ramping wanita cantik itu. Sosoknya melesat dan dia mundur jauh. Dia memasang lapisan pertahanan di depannya untuk mengimbangi dampak dari dunia luar. Cahaya itu menghilang, dan singa salju yang menghancurkan dirinya sendiri pun menghilang. Pemuda berambut putih yang membeku dan diambang kematian itu pun telah jatuh sepenuhnya. Adapun Myriad Reverse Ice Fin, jelas juga terluka. Ia berada di pusat ledakan, dan ada beberapa lubang besar di kepalanya. Auranya jauh lebih lemah. Mengaum. Tanaman merambat es dari ribuan sungai itu melolong dan melotot ke arah Lu-Ming dan wanita cantik itu dengan mata yang marah. 9 tanaman merambat itu menari dan menyerbu ke arah Lu-Ming dan wanita cantik itu. Baiklah, aku bisa melakukannya. Pada saat ini, Lu-Ming menghela napas panjang lega.
Dia tiba-tiba melepaskan wanita cantik itu dan mundur dengan cepat. Ledakan. Lu Ming baru saja mundur ketika aura kuat keluar dari wanita cantik itu. Lu Ming akhirnya menyerap sedikit udara dingin terakhir dari tubuh wanita cantik itu. Begitu udara dingin itu diserap, kultivasi wanita cantik itu meledak dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya Lu Ming buru-buru mundur. Siapa tahu kalau kecantikannya yang luar biasa itu akan membunuhnya setelah dia pulih. Mata si cantik mutlak tampak dingin saat dia melirik Lu Ming. Pada akhirnya, sosoknya melesat dan dia menyerang tanaman merambat es di Myriad Reverse. Mati! Si cantik absolut berteriak dan cahaya pedang menyambar satu demi satu, membidik kepala Myriad River Ice Fiend. Karena sub inti, kekuatan Myriad Reverse Ice Fiend tidak sekuat sebelumnya. Baru saja, ia terluka oleh ledakan diri singa salju, jadi kekuatannya telah banyak melemah. Dengan cara ini, ia sama sekali bukan tandingan wanita cantik itu. Sedangkan untuk kecantikan mutlak, yang harus dilakukannya hanyalah memperhatikan sinar cahaya putih yang ditembakkan pihak lain. Wus! Wus! Cahaya pedang menyerang tanaman merambat es sungai yang tak terhitung jumlahnya bagai air pasang. Beberapa cahaya pedang mendorong tanaman merambat lawan, sedangkan cahaya pedang lainnya mengenai kepala tanaman merambat es sungai yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan luka pedang di kepalanya. Mengaum, pohon anggur es Myriad Reverse meraung dengan liar. Ia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Kepalanya bersinar dan seberkas cahaya lain terbang keluar dari permata itu. Namun, kali ini, si cantik jelita itu sudah waspada. Dia sudah cukup jauh, dan sosoknya berkelebat, menghindari sorotan cahaya. Memotong, mati, teriak wanita cantik itu sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan. Cahaya pedang yang mengerikan melesat ke langit. Kemudian, cahaya pedang itu menebas tanaman es sungai yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang itu terlalu kuat. Itu adalah serangan habis-habisan dari kecantikan yang absolut. Itu langsung menyapu 9 tanaman merambat dan menebas kepala tanaman merambat es Myriad Reverse. Aduh! Kepala Myriad Reverse Ice Fiend langsung terbelah dua. Dengan ini, tanaman es Myriad Reverse telah jatuh sepenuhnya. Bangkainya yang besar jatuh dengan keras ke tanah. Setelah membunuh tanaman es Myriad Reverse, si cantik jelita itu berbalik dan menatap Lu Ming. Tubuh Lu Ming menegang dan dia siap untuk pertempuran besar. Kau menyelamatkan hidupku kali ini, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingat, orang yang membunuhmu, Lan Ling. Setelah meninggalkan kata-kata dingin ini, si cantik absolut berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke lorong, menghilang dalam sekejap mata. Astaga! Setelah wanita cantik itu pergi, Lu Ming diam-diam menghela napas lega. Untungnya, si cantik jelita itu masih punya hati nurani dan tidak terus membunuhnya. Kalau tidak, dia harus bersiap untuk melarikan diri lagi. Lan Ling, apakah itu namanya? Lu Ming bergumam. Ia lalu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ia memiliki perasaan campur aduk. Tidak ada seorang pun yang dapat tetap tenang ketika seorang wanita cantik muncul entah dari mana dan mengatakan bahwa ia ingin menikahinya. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepatnya. Kalau tidak, aku akan diburu oleh wanita gila ini lagi saat aku melihatnya nanti. Lu Ming meremehkannya dan berjalan menuju tanaman es sungai yang tak terhitung jumlahnya. Kepala Myriad Reverse Ice Fiend telah terbelah dua oleh pedang roh biru. Inti bagiannya juga telah hancur oleh pedang Qi yang merusak. Tidak mungkin ia bisa mati lagi. Untungnya, permata yang dingin itu baik-baik saja. Lu Ming melihat permata di kepala tanaman es Myriad Reverse. Permata itu masih utuh. Untungnya, sudut serangan Lan Ling sedikit meleset. Kalau tidak, jika batu permata itu hancur, Lu Ming akan muntah darah. Dalam sekejap, dia muncul di kepala Myriad Reverse Ice Fiend. Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dan mengeluarkan permata glasial dari kepala Myriad Reverse Ice Fiend. Kaisar Naga Abadi Chapter 3012 Bahasa Indonesia. Bab 3012, Menyempurnakan Rotan. Permata itu sangat dingin dan memancarkan udara dingin yang mengerikan. Kualitas permata ini jelas tidak kalah dengan batu giok es hati dingin milik klan Jiwa Es. Lu Ming bergumam, "Nak,
Dengan permata dingin yang ekstrim ini, aku dapat menetralkan sebagian energi di inti bintang. Aku dapat dengan cepat memurnikan sebagian energi. Rumus kuantitas mengatakan, baiklah, kalau begitu kamu bisa menyerapnya, kata Lu Ming. Setelah itu, glabella Lu Ming bersinar dan formula, ukuran, terbang keluar. Itu bersinar pada permata yang paling dingin dan permata itu menghilang, diserap oleh formula, ukuran. Setelah formula, kuantitas diserap, ia terbang kembali ke lautan kesadaran Lu Ming. Ia menjadi tenang dan mulai memurnikan energi. Lu Ming mengamatinya. Pertama, pandangannya tertuju pada 9 tanaman merambat dari tanaman es sungai yang tak terhitung jumlahnya. Myriad Reverse Ice Fin lahir secara alami. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta karun. Lu Ming sangat iri dengan 9 tanaman merambat itu. Dia telah menyaksikan kekuatan 9 tanaman merambat itu dalam pertempuran sebelumnya. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga dipenuhi hawa dingin yang mengerikan. Jika 9 tanaman merambat itu disempurnakan menjadi belenggu es, bukankah kekuatan belenggu es itu akan meningkat pesat? Kekuatan belenggu es itu tidak buruk, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu kerapuhannya. Terhadap para kultivator dengan level yang sama, atau bahkan 1, 2, atau 3 level lebih tinggi, belenggu es itu masih efektif. Namun, musuh yang dihadapi Lu Ming biasanya 4 hingga 5 tingkat lebih tinggi darinya, atau bahkan lebih. Rantai esnya mudah dipatahkan. Namun, jika dia memurnikan rotan jenis ini, kelemahan belenggu es akan hilang, dan kekuatannya pasti akan meningkat. Dia melakukan apa yang dikatakannya. Namun, ada masalah yang membuat Lu Ming pusing. Bagaimana dia bisa memotong rotan? Lu Ming berjalan di sekitar mayat tanaman merambat es Myriad Reverse dan matanya berbinar. Dia mengeluarkan pedang tempur dan mulai menebas di tempat tanaman merambat dan akar kepala itu terhubung. Kepala Myriad Reverse Ice Fin tidak terlalu keras. Segera, Lu Ming mencabut salah satu tanaman merambat itu. Berat sekali. Lu Ming meraih rotan itu dan melambaikannya pelan. Saat rotan itu melambai, rotan itu menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Rotan itu sangat berat dan ada hawa dingin yang menusuk lengan Lu Ming. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Semakin misterius tanaman anggur itu, semakin besar manfaatnya. Lu Ming segera duduk bersila dan dengan pikirannya, rantai es terbang keluar. Rantai es ini telah disempurnakan menjadi bola cairan dingin dan merupakan yang paling kuat. Lu Ming harus terlebih dahulu memurnikan rotan menjadi rantai es ini. Dan EBSCP, ia menggunakan teknik rahasia rantai es, dan rantai es itu menggeliat dan menyatu dengan tanaman merambat itu. Kemudian, ia mulai menyempurnakannya. Tentu saja, rotan jenis ini sangat kuat. Tidak mudah untuk memurnikannya. Lu Ming menghabiskan waktu setengah bulan untuk memurnikan rotan sepenuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam rantai es. Dengan pikiran, rantai es menari seperti ular panjang. Huhuhu. Rantai es itu berkibar di udara, meletus dengan suara siulan yang mengerikan. Wah, rantai es menghantam tanah, menyebabkan tanah berguncang dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebuah parit sedalam beberapa meter pun terbentuk. Sungguh kekuatan yang dahsyat, mata Lu Ming berbinar. Perlu diketahui bahwa tanah di sini telah terkikis oleh energi dingin neter selama bertahun-tahun dan telah lama menjadi sangat keras. Namun, cambuk dari rantai es telah menyebabkan kerusakan besar, sementara rantai es itu sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pedang dewa tingkat tinggi dan menebas rantai es itu dengan sekuat tenaga. Dentang, percikan api beterbangan ke segala arah, dan pedang suci itu berdengung dan bergetar tanpa henti. Namun, tidak ada satupun tanda pada rantai es itu. Tangguh, terlalu tangguh. Ia telah sepenuhnya mewarisi karakteristik tanaman merambat es sungai yang beraneka ragam. Nah, itu ide yang bagus. Myriad Reverse Ice Fin lahir secara alami dan memiliki potensi yang tak terbatas. Sebelumnya, tanaman ini masih jauh dari kata mencapai puncaknya. Jadi, selama kamu mengolah tanaman ini menjadi keterampilan rahasiamu, kekuatan keterampilan rahasiamu akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kultivasimu.
Rumus kuantitas mengatakan, Liang Tua, bagaimana pemurnian energinya? Lu Ming tampak gembira. Memurnikan energi tidak dapat dilakukan dalam semalam, tetapi saya telah memurnikan sebagiannya. Saya dapat mentransfernya kepada Anda sekarang. Rumus kuantitas mengatakan, kita tunggu saja sebentar. Aku akan memurnikan semua tanaman merambat yang tersisa terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming terus berjuang. Dia memotong 8 tanaman merambat yang tersisa dan memurnikannya menjadi rantai esnya. Lu Ming menyadari bahwa rantai es yang tersisa lebih sulit untuk menyatu dengan rotan. Butuh waktu lebih lama. Begitu saja, Lu Ming menghabiskan setahun penuh untuk memurnikan 8 tanaman merambat yang tersisa dan mengintegrasikannya ke dalam rantai es. Dengan satu pikiran saja, 9 rantai es menari di udara, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Dengan pikiran lain, 9 rantai es itu menghilang tanpa jejak. Dia bisa menggunakannya dengan bebas. Dalam hal ini, kekuatan tempurku meningkat sedikit. Lu Ming tersenyum. Sekarang, 9 rantai es itu sangat kuat. Rantai itu dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Orang biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Hal ini sangat meningkatkan energi penyelamat hidup Lu Ming. Liang Tua, sekarang, pindahkan energi murni itu kepadaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke rumus kuantitas. Sekarang, waktunya untuk meningkatkan kultivasinya. Baiklah, perhatikan, suara rumus kuantitas terdengar. Setelah itu, gelombang energi padat dan murni muncul. Lu Ming duduk bersila dan mulai menyerap energi ini untuk berkultivasi. Energi semacam ini sangat murni, dan Lu Ming dapat dengan mudah memurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan surgawi miliknya sendiri. Dalam dantiannya, api surgawi yang dibentuk oleh 5 jenis kekuatan surgawi tingkat surgawi terus tumbuh. Kelima api suci itu awalnya setara dengan dewa surgawi tingkat pertama. Pada saat ini, mereka dengan cepat mendekati dewa surgawi tingkat kedua. Beberapa hari kemudian, api dari 5 api dewa tiba-tiba meroket, berhasil mencapai dewa surgawi tingkat kedua. Peningkatan terus berlanjut. 10 hari kemudian, 5 api surgawi menyerang alam dewa surgawi tingkat ketiga lagi. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Ini berarti Lu Ming terus-menerus menerobos dan menerobos alam. Jika dia berkultivasi secara normal, dia pasti perlu menghabiskan banyak waktu, beberapa ratus tahun akan dianggap sedikit, dan beberapa ribu tahun atau bahkan 10.000 tahun akan dianggap normal. Inilah keuntungan memiliki rumus, ukuran. 5 nyala api surgawi masih membubung, terus mendekati alam dewa surgawi tingkat keempat. Akan tetapi, ketika mencapai puncak alam dewa surgawi tingkat ketiga, ia tidak lagi memiliki energi. Energi yang muncul dari formula kuantitas telah disempurnakan sepenuhnya. Apakah masih ada lagi? Lu Ming berkata pada rumus kata kuantitas dengan mata penuh semangat. Anda seharusnya merasa puas karena memiliki begitu banyak energi dalam setahun. Rumus kuantitas mengatakan, Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia seharusnya merasa puas. Kalau saja dia tidak memiliki permata dingin yang ekstrim, sekalipun dia menggunakan rumus kuantitas untuk memurnikan energi inti bintang, tetap saja akan memakan waktu ratusan tahun. Sekarang, dia bisa mencapainya dalam setahun. Lu Ming seharusnya merasa puas. Kaisar Naga Abadi Chapter 3013 Bahasa Indonesia Bab 3013 Terobosan Basis Kultivasi. Namun, masih banyak energi yang tersisa di permata beku tersebut. Permata itu juga dapat menetralkan energi dari banyak inti bintang. Tunggu saja. Rumus kuantitas mengatakan, Lu Ming mengangguk dan segera mulai berkultivasi. Ruang bawah tanah ini sangat terpencil. Tempat ini sudah berada di tanah terlarang yang dingin, jadi hampir tidak ada yang datang ke sini. Sejak Lan Ling pergi, tidak ada seorang pun yang datang ke tempat itu. Lu Ming senang bermalas-malasan dan dia fokus pada kultivasinya. Ketika formula kuantitas belum mentransfer energi kepadanya, Lu Ming telah fokus untuk memahami keterampilan rahasia. Ketika ada energi, Lu Ming akan menyempurnakannya. Setiap beberapa bulan, rumus kuantitas
akan memberinya aliran energi. Begitu saja, 2 tahun berikutnya berlalu. Lu Ming telah berada di sini selama lebih dari 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat. Pada awalnya, api suci yang terkondensasi dari 5 jenis energi suci tingkat dewa semuanya telah dinaikkan ke tingkat yang sama dengan energi suci dan kekuatan pedang yang tak terpadamkan milik penguasa. Kemudian, 9 jenis energi suci menerobos bersama-sama. Hanya beberapa hari yang lalu, Lu Ming telah berhasil menerobos ke dewa surgawi tingkat kelima. 9 jenis energi surgawi dalam tubuhnya telah menembus ke alam dewa surgawi tingkat kelima. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming meroket. Dengan kekuatan tempurku saat ini, seharusnya tidak sulit bagiku untuk berhadapan dengan pemuda berambut putih itu. Lu Ming bergumam, diam-diam memperkirakan kemampuannya. Pemuda berambut putih itu berada setengah langkah Raja Surgawi dan kekuatan surgawinya sekitar 60 hingga 70% terbangun. 3 tahun lalu, Lu Ming jelas bukan tandingan orang ini. Namun, Lu Ming yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang ini sekarang. Lu Ming memperkirakan bahwa kemampuannya saat ini setara dengan Raja Dewa setengah langkah. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawinya sekitar 80 hingga 90% dari para jenius. Perbandingan kekuatan di sini mengacu kepada para jenius yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Tanpa kekuatan surgawi tingkat dewa, tidak ada yang namanya kekuatan surgawi kebangkitan. Namun, Lu Ming mungkin bukan tandingan roh indigo yang kuat. Skill surgawi tipe seranganku masih di level ke-7. Jika aku bisa menembus level ke-8, aku akan menjadi lebih kuat. Lu Ming merenung, akan tetapi, kekuatan semacam itu sudah dianggap sebagai yang teratas di antara para ahli kebanggaan surga yang telah memasuki kota kuno bintang bulan. Lagi pula, hanya ada beberapa talenta teratas yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Sayangnya, energi permata yang dingin itu sudah habis. Kalau tidak, saya bisa terus mencoba. Lu Ming bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia serakah. Kali ini, bukan hanya 5 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa lainnya yang meningkat, tetapi kultivasinya juga telah menembus 1 tingkat. Ini sudah merupakan panen yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa dia telah menembus 9 jenis kekuatan surgawi pada saat yang sama. Jumlah energi yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Jika dia hanya mengolah 1 jenis energi, dia pasti akan naik lebih dari 1 tingkat. Aku sudah membuang-buang waktu lebih dari 3 tahun. Sudah waktunya bagiku untuk keluar dan berjalan-jalan. Tidak mudah bagiku untuk datang ke kota kuno Star Moon. Aku tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming mencapai permukaan dan terbang keluar dari tanah dingin Nether. Sangat sedikit orang yang datang ke tanah terlarang Cold Nether. Lu Ming terbang jauh-jauh dan tidak bertemu 1 orang pun. Tidak lama kemudian, Lu Ming meninggalkan wilayah tanah terlarang Cold Nether. Setelah meninggalkan tanah terlarang yang dingin, Lu Ming mengeluarkan peta dan melihatnya. Peta ini, tentu saja adalah peta yang diberikan kepadanya oleh Wu Zixiong. Tak lama kemudian, Lu Ming mengunci lokasi tersebut. Tebing Dewa Segudang, pada peta, ada lingkaran besar, dan tempat itu ditandai dengan karakter hitam besar. Ini adalah tempat penting di kota kuno Star Moon. Sebelumnya, Wu Zixiong dan yang lainnya pernah mengatakan bahwa Lu Ming dapat berkultivasi di Myriad God Cliff saat dia senggang. Hal ini dikarenakan tempat ini dapat membantu manusia membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Konon katanya di masa lalu banyak orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal di tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Atau mungkin, sebagian orang telah kembali ke perkemahan universal setelah berkultivasi di tebing Dewa Segudang dan membangkitkan gen asal mereka. Ini adalah tempat yang harus mereka kunjungi saat memasuki kota kuno bintang bulan. Beberapa tahun yang lalu, jika Lu Ming tidak mencari harta dingin tertinggi untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Namun, belum terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming mengikuti petunjuk di peta dan menuju ke arah tebing dewa yang tak terduga. 2 hari kemudian, Lu Ming tiba di tebing Dewa Segudang. Tebing Myriad God adalah sebuah tebing. Namun, tebing ini sangat megah,
tingginya mencapai ratusan ribu kaki dan terdapat banyak patung yang dipahat di tebing tersebut. Patung-patung itu berukuran berbeda-beda, dan diukir dengan dewa yang berbeda-beda. Ada yang ganas, ada yang megah, dan ada yang mengerikan. Sekilas, jumlahnya sebenarnya tidak kurang dari 10.000. Konon katanya patung-patung tersebut merupakan ukiran dewa-dewa primitif. Dan di udara di luar tebing Dewa Segudang, ada panggung-panggung batu yang melayang di udara. Platform batu ini sangat besar. Panjang dan lebar masing-masing platform mencapai 10 mil. Dari tinggi ke rendah, dari jauh ke dekat, platform-platform ini seperti anak tangga yang mengambang di udara. Pada masing-masing panggung batu tersebut, ada sosok yang duduk bersila. Di setiap panggung batu, hanya ada satu sosok. Ada juga banyak sosok yang berdiri di kehampaan di luar panggung batu, menonton dari jauh. Lu Ming terbang mendekat. Banyak orang meliriknya dan mengabaikannya. Meskipun Lu Ming telah melewati gerbang langit dan banyak orang mengenalnya, tingkat kultivasinya sangat rendah. Orang-orang ini tidak menganggapnya serius. Lu Ming tidak keberatan dan menatap ke depan. Ada seseorang yang duduk bersila di setiap platform batu, dan lapisan cahaya menyelimuti setiap orang. Kakak, mengapa hanya ada satu orang di setiap panggung batu? Tidak bisakah yang lain naik? Lu Ming bertanya kepada seorang pemuda yang tampak sederhana dan jujur. Kamu baru saja sampai di sini, kan? Pria muda yang tampak jujur itu meliriknya. Ya, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Konon, panggung batu ini dulunya digunakan oleh para dewa kuno pada masa awal istana surgawi untuk mengamati kultivasi tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Semua dewa kuno sangat besar, itulah sebabnya panggung batu ini begitu besar. Dan setiap platform batu hanya dapat menampung satu orang pada satu waktu. Jika ada terlalu banyak orang, mereka akan terpental. Pria muda yang tampak jujur itu menjelaskan, jadi begitu. Lu Ming menyadari sesuatu. Tidak heran hanya ada satu orang di setiap panggung batu. Sekarang panggung batu itu sudah ditempati mereka, bukankah kita tidak punya kesempatan lagi? Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja ada peluang, tetapi semuanya harus diperjuangkan dengan kekuatan. Kata pemuda berwajah jujur itu. Berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Panggung batu ini didirikan dengan batasan yang kuat di masa-masa awal era Istana Surgawi. Panggung ini beroperasi menurut aturan tertentu. Jika seseorang berlatih di atas panggung batu, formasi panggung batu akan melindunginya. Pria muda yang tampak jujur itu menjelaskan. Lu Ming mengangguk, ada lapisan cahaya pada orang-orang di panggung batu. Itu adalah kekuatan perlindungan formasi. Dengan perlindungan formasi, Anda dapat berkultivasi dengan tenang. Orang lain tidak dapat menyerang Anda. Namun, perlindungan ini memiliki batas waktu. Setelah 3 bulan, perlindungan ini akan hilang. Tentu saja, itu hanya akan menghilang dalam waktu singkat. Itu hanya akan berlangsung selama 1 hari. Setelah 1 hari, kekuatan perlindungan formasi itu akan muncul lagi. Oleh karena itu, hari ini adalah hari untuk memperjuangkan platform batu. Kata pemuda berwajah jujur itu, Kaisar Naga Abadi Chapter 3014 Bahasa Indonesia. Bab 3014, Bab 3014 Penyelesaian akun. Setelah mendengar penjelasan pemuda jujur itu, Lu Ming secara garis besar memahami aturan kultivasi di sini. Ketika seseorang berkultivasi di setiap platform batu, mereka akan dilindungi oleh formasi besar selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, perlindungan formasi tersebut akan hilang selama 1 hari. Pada hari ini, yang lain dapat bersaing memperebutkan panggung batu. Siapapun yang mengalahkan orang di panggung batu dapat menggantikan pihak lain dan berkultivasi di panggung batu selama 3 bulan. Dengan kata lain, di panggung batu, seseorang harus menerima tantangan setiap 3 bulan. Jika seseorang dapat mengalahkan sang penantang, mereka dapat terus berkultivasi. Di atas panggung batu ini, semakin tinggi Anda melangkah dan semakin dekat Anda dengan tebing Myriad God, semakin baik efek kultivasinya. Oleh karena itu, Anda juga dapat menantang mereka yang naik. Namun, semakin tinggi Anda berada di atas panggung batu, semakin kuat Anda. Orang biasa tidak akan sebanding dengan Anda. Pria muda yang tampak jujur itu menjelaskan. Lu Ming mengangguk,
tatapannya tertuju pada platform batu di puncak. Ada 3 panggung batu di bagian paling atas dan yang paling dekat dengan tebing Miriat Gad, 3 sosok duduk bersila di atasnya. Itu dia, Lu Ming mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah salah satu dari 4 jenius teratas yang telah melewati gerbang surga. Dia adalah Raja Dewa setengah langkah yang telah membangkitkan sumber kekuatan surgawi. Meskipun 2 lainnya belum membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, kemampuan mereka mungkin juga sangat mengejutkan. Setelah itu, tatapan Lu Ming bergerak ke bawah. Dia menemukan bahwa ada total 108 platform batu. Beberapa platform batu bahkan memiliki orang-orang yang dikenal Lu Ming. Orang-orang dari klan Qin dan klan Jin, mata Lu Ming dipenuhi dengan rasa dingin. Di beberapa panggung batu duduk orang-orang dari klan Qin. Orang-orang inilah yang ingin mengepung dan membunuh Lu Ming. Selain itu, ada juga kenalan di keluarga Jin. Jin Xing adalah salah satunya. Semua orang ada di sini. Hehe, Lu Ming mencibir, suaranya dingin. Ngomong-ngomong, saudaraku, berapa lama kita masing-masing bisa berkultivasi di sana? Lu Ming bertanya lagi. Semua orang bisa berkultivasi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Anda tidak bisa naik, kecuali Anda menunggu waktu berikutnya untuk masuk. Pria muda yang tampak jujur itu menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tidak heran jika beberapa talenta papan atas tidak ada di sana. Secara logika, talenta-talenta itu tidak akan melewatkan tempat seperti itu. Tampaknya beberapa dari mereka telah berkultivasi selama 3 tahun. Mungkin beberapa dari mereka tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka bisa tinggal di kota kuno bintang bulan selama 10 tahun. Semua orang berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Banyak dari mereka yang siap untuk pertempuran besar kapan saja. Jumlah serigala lebih banyak daripada daging. Totalnya hanya ada 108 panggung batu, tetapi ada ribuan orang di sini. Bahkan jika setiap orang hanya dapat berkultivasi selama 3 tahun, banyak orang tidak dapat pergi ke sana untuk berkultivasi. Jika mereka ingin pergi ke sana untuk berkultivasi, mereka hanya dapat bersaing dengan kekuatan mereka. Dengan cepat sekali, 1 hari telah berlalu. Batas waktu 3 bulan seseorang akan segera tiba. Tiba-tiba seseorang berbicara, matanya berbinar. Banyak pandangan orang yang tertuju pada seorang pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya, di barisan paling bawah. Orang-orang dari keluarga Qin, sungguh kebetulan. Saya ingin kursi ini. Lu Ming bergumam. Pada saat ini, penghalang cahaya di sekitar orang pilihan surga klan Qin tiba-tiba mulai bersinar. Ketika cahaya mencapai batasnya, cahaya itu dengan cepat meredup. Kemudian, orang pilihan surga itu membuka matanya. Pada saat yang sama, sedikitnya 100 sosok bergegas menuju platform batu. Saya ingin panggung batu ini, menurutmu, siapa dirimu, minggirlah, tantangan ini milikku. Itu milikku, raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Lalu cahaya surgawi yang cemerlang memenuhi udara. Ratusan orang bertarung dengan sengit di udara. Semua orang ingin melangkah ke panggung batu dan memperoleh hak untuk menantang. Siapapun yang pertama kali melangkah ke panggung batu akan berhak menantang. Ledakan, 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 di dalam kehampaan, ada gemuruh terus-menerus dan ledakan yang mengerikan. Semua jenis cahaya dan serangan surgawi terus-menerus bertabrakan. Akan tetapi, para pemuda yang tengah berkultivasi di panggung batu itu tampaknya tidak merasakan apapun. Jelaslah bahwa perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi tersebut melindungi mereka dan bahkan mengisolasi mereka dari dunia luar. Dengan cara ini, mereka dapat berkultivasi dengan tenang dan tidak terganggu oleh dunia luar. Total lebih dari 100 orang kesayangan surga bertarung dengan sengit. Untuk sesaat, tidak seorang pun bisa melangkah ke panggung batu. Sebab, siapapun yang mendekati panggung batu itu akan diserang oleh yang lain. Ah, seorang ahli kesombongan surga mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Ia ingin bergegas menaiki panggung batu, tetapi ia diserang oleh yang lain. Puluhan cahaya surgawi menenggelamkan ahli kesombongan surga itu. Setelah teriakan yang mengerikan itu, ahli kesombongan surga itu menghilang begitu saja, tidak meninggalkan apapun. Pembunuhan terus berlanjut. Orang-orang terus terluka, dan orang-orang mundur. Orang-orang yang tersisa tidak bergerak,
karena beberapa dari mereka tahu keterbatasan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak akan mampu bersaing bahkan jika mereka naik. Saya ingin panggung batu ini. Pada saat ini, sudut mulut Lu Ming melengkung membentuk senyum tipis. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan dia melesat menuju panggung batu seperti sambaran petir. Kecepatannya mencengangkan saat ia dengan cepat mendekati platform batu. Namun, yang lainnya juga memperhatikan Lu Ming. Kamu mencari kematian. Banyak orang bergerak. Dalam sekejap, puluhan cahaya surgawi melesat ke arah Lu Ming. Kun Peng dari surga ke-9, Kun Peng. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Kekuatan surgawinya mengembun menjadi Kun Peng. Dengan kepakan sayapnya, sosoknya tiba-tiba berakselerasi dan menghindari serangan. Pada saat berikutnya, dia mendarat di platform batu. Sangat cepat. Banyak orang yang hatinya bergetar. Mereka sebenarnya tidak punya waktu untuk bergerak sekarang. Setelah itu, banyak orang menghela napas. Sepertinya mereka tidak akan mendapat bagian dari panggung batu ini. Begitu seseorang melangkah ke panggung batu, yang lain tidak akan bisa lagi bersaing. Melihat Lu Ming telah melangkah ke panggung batu, pertempuran di udara berhenti dan mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Melangkah ke panggung batu hanyalah langkah pertama. Untuk memperoleh hak berkultivasi di panggung batu, seseorang harus mengalahkan orang yang telah berkultivasi sebelumnya. Kecuali pihak lain secara sukarela mengundurkan diri setelah 3 tahun berlalu. Lu Ming, itu kamu? Paragon dari klan Qin menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Tentu saja aku. Sudah waktunya untuk membalas dendam kepada kalian semua karena telah mengepungku hari itu. Lu Ming berkata dengan dingin. Menyelesaikan akun. Hehe, hanya kamu. Paragon dari klan Qin mencibir saat aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dewa Langit tingkat ke-9. Kultivasi ahli kebanggaan surgawi klan Qin ini berada di alam dewa surgawi tingkat ke-9. Selain itu, kali ini, ia telah berkultivasi di panggung batu ini selama setengah tahun. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawinya telah meningkat pesat dan telah mencapai 50%. Lu Ming ingin membalas dendam padanya. Kau mencari kematian. Ledakan. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya. Dia melangkah maju dan aura besar muncul. Seluruh kekuatan surgawi di tubuhnya meledak, kekuatan surgawi di permukaan tubuhnya melonjak dan terbakar seperti api. Setelah itu, formula pertempuran diaktifkan. Akan tetapi, Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa kunonya. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak membutuhkan tubuh dewa kuno untuk berhadapan dengan dewa surgawi tingkat 9 dengan kekuatan surgawi yang terbangun 50%. Aura mengerikan menyerbu ke arah pihak lain seperti longsoran salju. Murid pihak lain tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Auramu, bagaimana ini mungkin?" Pemuda keluarga Qin ketakutan. Bagaimana mungkin Dewa Surgawi tingkat 5 memiliki aura yang begitu menakutkan? Kaisar Naga Abadi Chapter 3015 Bahasa Indonesia. Bab 3015, Dewa Primitif. Energi surgawi melonjak dari tubuh Lu Ming dan membentuk gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Kekuatan aura tersebut tidak hanya mengejutkan paragon keluarga Qin, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Aura seperti itu jelas lebih kuat dari keajaiban Dewa Surgawi tingkat 9 klan Qin. Rantai es. Lu Ming bergumam dan 9 rantai es keluar dari tubuhnya. Tinju Dewa 7 luka. Pada saat ini, kesayangan surga klan Qin akhirnya bereaksi. Dengan raungan marah, tubuhnya bersinar dan dia meninju. Jejak tinju yang besarnya seperti gunung menghantam Lu Ming. Ledakan, 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 dan EBSP, 3 rantai es menghantam segel tinju, menyebabkannya bergetar dan meledak, tetapi rantai es itu baik-baik saja. Setelah memurnikan 9 tanaman merambat dari tanaman merambat es Myriad Reverse, rantai es menjadi sangat kuat. Mustahil bagi pihak lain untuk menghancurkannya. 6 rantai es lainnya terbang maju dan terus menyerang paragon klan Qin. Ekspresi wajah paragon dari klan Qin berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan melukai dirinya sendiri. Dia memuntahkan darah dan meningkatkan kekuatan tinju Dewa 7 lukanya. Ledakan, ledakan,
Dia melancarkan beberapa pukulan lagi untuk mencoba mematahkan rantai es. Namun, setelah rantai es bertabrakan dengan segel tinju, mereka hanya bergerak sedikit dan mengubah arah. Kemudian, mereka terus menyerang ahli kebanggaan surgawi klan Qin. VTTT, beberapa rantai es menembus pertahanan kesayangan surga klan Qin dan melilitnya. Rasa dingin yang mengerikan menyebar. Lapisan es segera muncul di tubuh orang pilihan surga klan Qin, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ampuni aku, ahli kesombongan surga dari klan Qin ketakutan setengah mati sambil meraung. Di luar panggung batu, yang lainnya juga tercengang. Sudah berakhir, hanya dengan beberapa gerakan, anak ajaib klan Qin itu sudah kalah, bukankah dia kalah terlalu cepat? Sungguh jurus rahasia yang hebat, jurus rahasia Lu Ming sangat hebat. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu mengejutkan. Hanya dewa surgawi tingkat kelima, tidak heran dia bisa melewati gerbang surgawi. Banyak orang mendesah. Kamu ingin membunuhku sebelumnya. Apakah mungkin bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang? Petik 2. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Dengan satu pikiran, rantai es itu seperti tombak tajam, menusuk ke arah alis pihak lain. Aduh, gelabela pihak lain tertusuk, dan setelah berjuang sejenak, dia meninggal. Kemudian, dia mengayunkan rantai es dan melemparkan mayat itu keluar dari platform batu. Setelah menyelesaikan keajaiban keluarga Qin, Lu Ming duduk bersila dan menunggu hari berlalu. Hanya ada satu kesempatan untuk menantang. Jika Lu Ming berhasil dalam tantangannya, yang lain tidak dapat terus menantangnya. Jika mereka ingin menantangnya, mereka hanya dapat melakukannya 3 bulan kemudian. Tak lama kemudian, hari itu pun tiba. Ada sekat cahaya di panggung batu yang menyelimuti Lu Ming. Pada saat itu, penglihatan Lu Ming berubah menjadi hitam dan ia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Ledakan, tiba-tiba, Lu Ming merasakan suara gemuruh yang mengerikan datang dari luar. Dunia berguncang hebat. Lu Ming segera membuka matanya dan terkejut oleh pemandangan di depannya. Di alam semesta, sekelompok raksasa sedang bertarung. Yang disebut raksasa itu ukurannya terlalu besar. Setiap raksasa berdiri di alam semesta dan sangat kekar. Tinju mereka lebih besar dari sebuah planet. Dewa kuno, atau roh dewa primitif, jantung Lu Ming berdetak kencang. Mereka semua adalah dewa primitif. Sekelompok roh dewa primitif bertarung dengan sengit. Alam semesta mendidih, dan bintang-bintang berjatuhan seperti meteor. Beberapa bintang meledak seperti kembang api. Ini adalah kehancuran dunia yang sesungguhnya. Dalam pertempuran yang hebat seperti itu, tidak akan butuh waktu lama bagi sebuah galaksi untuk hancur. Tidak bagus, tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Ini karena dia melihat sinar kekuatan surgawi melesat ke arahnya. Kekuatan surgawi ini dipenuhi dengan aura kuno. Setelah membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi, aura itu agak mirip dengan aura ini, tetapi ada perbedaan besar. Inilah perbedaannya pada hakikat. Itu karena ini adalah kekuatan surgawi asli yang dikendalikan oleh dewa yang asli. Jantung Lu Ming berdebar kencang, seluruh tubuhnya menegang, ia ingin melarikan diri, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa. Apakah aku akan mati di sini? Lu Ming punya pikiran. Kekuatan suci itu terlalu mengerikan. Jika dia terkena, dia pasti tidak akan memiliki sedikit pun sisa. Bahkan seorang Raja Surgawi Puncak atau sosok di atas Raja Surgawi akan terbunuh seketika oleh kekuatan surgawi seperti itu, apalagi dia. Kecepatan kekuatan surgawi itu terlalu cepat. Lu Ming hanya memiliki beberapa pikiran dan kekuatan surgawi itu telah menyerangnya. Akan tetapi, Lu Ming tidak merasakan apapun. Hah! Lu Ming melihat dirinya sendiri dan menyentuhnya. Dia menyadari bahwa dia baik-baik saja. Seolah-olah dia transparan. Kekuatan surgawi mengalir melalui tubuhnya dan menghantam sebuah planet besar di kejauhan. Planet itu meledak dengan keras. Aku baik-baik saja. Apakah ini semua ilusi? Lu Ming menelan ludahnya dan diam-diam menghela napas lega. Setelah itu, ia mengamati dengan saksama. Memang, semua ini hanyalah ilusi dan tidak nyata. Mungkin itu adalah proyeksi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Kemudian,
Lu Ming teringat pada patung-patung dewa di tebing dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, patung-patung dewa itu memproyeksikan mereka. Namun, fluktuasi kekuatan surgawi dapat dirasakan. Dewa primitif yang berbeda mengendalikan kekuatan surgawi yang berbeda. Lu Ming mengamati dengan saksama, matanya cerah. Kekuatan surgawi purba ini mengendalikan berbagai jenis kekuatan surgawi asal. Banyak kekuatan surgawi tingkat surgawi sekarang, jika ditelusuri kembali ke akarnya, kemungkinan besar berevolusi dari kekuatan surgawi asal ini. Jika dia dapat menemukan kekuatan surgawi asal yang memiliki sumber yang sama dengan kekuatan surgawi tingkat surgawi yang dikendalikannya dan mempelajarinya dengan saksama, dia pasti akan mendapatkan banyak hal. Tidak mengherankan dikatakan bahwa tempat ini memiliki pengaruh besar pada pemahaman seseorang tentang kekuatan surgawi, dan seseorang bahkan dapat menggunakannya untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Saya mengendalikan 7 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa. Mana yang harus saya kembangkan terlebih dahulu? Lebih baik aku berlatih kekuatan surgawi tingkat hegemon terlebih dahulu. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk mengolah kekuatan surgawi dewa terlebih dahulu. Kekuatan surgawi dewa adalah kekuatan surgawi tingkat dewa yang telah dikuasainya paling awal. Ia memiliki pemahaman terdalam tentangnya dan pasti akan lebih mudah mengolahnya. Namun pertama-tama, ia harus menemukan dewa primordial yang mengendalikan kekuatan surgawi asli dan memiliki asal-usul yang sama dengan kekuatan surgawi utama. Ayo pergi. Lu Ming mencoba bergerak. Dengan satu pikiran, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di sekelilingnya, para dewa besar bertarung dengan sengit. Namun, Lu Ming sama sekali tidak terpengaruh. Dia tertusuk. Itulah asal-muasal kekuatan Sen dari kekuatan Sen matahari. Lu Ming melihat kekuatan surgawi purba yang terpancar dengan cahaya di sekujur tubuhnya. Kekuatan itu lebih cemerlang dari bintang. Ketika ia menjadi gila, ia mengambil bintang sebagai senjata dan melemparkannya ke arah musuhnya. Kekuatan itu sangat kuat. Roh dewa primordial ini mengendalikan kekuatan Sen asal, yang mirip dengan kekuatan Sen matahari. Kebetulan Lu Ming menguasai kekuatan Sen matahari. Mari kita cari dulu asal-muasal kekuatan surgawi dari kekuatan surgawi seorang penguasa. Lu Ming menahan kegembiraannya dan meneruskan pencarian. Kaisar Naga Abadi Chapter 3016 Bahasa Indonesia Bab 3016, Mengusir Hukuman Emas. Lu Ming terus mencari. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu. Roh dewa primitif diselimuti cahaya ungu emas, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, yang aneh adalah tubuh dewa primitif ini tidak terlalu besar. Tingginya hanya sekitar 100 meter. Dibandingkan dengan dewa primitif lainnya yang biasanya lebih besar dari planet, tubuhnya seperti setitik debu. Namun, aura yang dipancarkannya sama sekali tidak lemah. Malah, auranya malah lebih kuat. Ia meninju keluar, dan kekuatan tinjunya dapat menembus beberapa planet berturut-turut, memaksa dewa primitif untuk mundur. Mengerikan sekali. Ini adalah asal-muasal kekuatan surgawi dari kekuatan surgawi seorang penguasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia berdiri tidak jauh, mengamati dan memahami secara rinci. Mampu melihat roh keilahian asli menggunakan kekuatan keilahian aslinya pada jarak yang begitu dekat sangat menyentuh baginya. Sungguh kekuatan surgawi yang luar biasa, sungguh kekuatan surgawi yang mengerikan. Aku pikir kekuatan surgawi tingkat surgawi adalah kekuatan surgawi yang terkuat, tetapi dibandingkan dengan kekuatan surgawi asal ini, itu hanya sampah. Tidak, itu bahkan lebih buruk dari sampah. Lu Ming terkejut. Ia bagaikan spons kering, menyerap nutrisi dengan cepat. Lu Ming benar-benar lupa waktu dan tenggelam dalam pemahaman tentang kekuatan surgawi sang penguasa. Dan EBSP, awalnya, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan surgawi tingkat dewa. Dia bahkan belum membangkitkan 10%-nya, mungkin hanya 1 atau 2%. Dia masih ribuan mil jauhnya dari benar-benar membangkitkannya. Namun sekarang, tingkat kebangkitannya meningkat pesat. Tingkat kebangkitan, 2%, 3%, 4%, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kebangkitannya telah mencapai 20%. Kecepatan peningkatannya sungguh mengejutkan.
Luming merasa bahwa penggunaan kekuatan surgawi penguasa telah meningkat. Tentu saja, semakin rendah tingkat pencerahan, semakin mudah untuk mengalami pencerahan. Semakin tinggi tingkat pencerahan, semakin sulit dan lambat untuk mengalami peningkatan. Pada saat ini, Luming merasakan suatu kekuatan yang bekerja pada tubuhnya. Penglihatannya kembali menjadi hitam. Saat berikutnya, ada kilatan cahaya. Dia membuka matanya dan mendapati bahwa dia masih duduk bersila di atas panggung batu. Luming tahu bahwa periode 3 bulan telah habis. Perisai cahaya di tubuh Luming menghilang. Luming berdiri dan menyapu pandangannya ke seluruh tempat, menunggu orang lain untuk menantangnya. Akan tetapi, untuk sesaat, tak seorang pun berani maju menyerang. 3 bulan lalu, kekuatan yang ditunjukkan Luming sungguh mengejutkan. Dewa surgawi tingkat 9 dibunuh oleh Luming hanya dalam beberapa gerakan. Tanpa rasa percaya diri, bagaimana mungkin dia bisa terburu-buru menantang Luming? Luming terlalu kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Lebih baik aku menunggu platform batu milik yang lain. Benar sekali. Total ada 108 platform batu. Rata-rata, waktu seseorang habis dalam waktu kurang dari sehari. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Beberapa orang sedang berdiskusi. Luming menunggu lama namun tak seorang pun menantangnya. Sepertinya tidak ada yang akan menantangku. Bibir Luming melengkung membentuk senyum. Namun, dia tidak duduk bersila. Dia memandang panggung batu di atasnya. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin dekat pula dia dengan panggung batu di tebing Myriad God, dan semakin baik pula efeknya. Luming tidak lagi puas dengan platform batu saat ini. Dia ingin memilih platform batu dengan efek yang lebih baik untuk kultivasi. Bagaimanapun, semua orang hanya bisa berkultivasi selama 3 tahun dan dia tidak bisa membuang-buang waktu. Jangan bilang kalau Luming juga menginginkan panggung batu di atas. Setelah semua orang melihat status Luming, mereka mulai menebak-nebak. Pada saat yang sama, mata banyak orang berkedip. Jika Luming meninggalkan panggung batu saat ini, panggung itu tidak akan memiliki pemilik dan mereka dapat memperjuangkannya. Pada saat ini, seseorang di panggung batu di atas Luming memancarkan cahaya. Waktunya hampir habis. Kebetulan sekali, bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Orang ini sebenarnya adalah Jin Xing. Luming awalnya mempertimbangkan apakah ia harus menunggu waktu Jin Xing habis dan mengusirnya dari panggung batu. Ia tidak menyangka bahwa waktunya sudah habis. Apalagi yang mungkin terjadi jika bukan kebetulan. Jin Xing membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Asyik. Pada saat ini, Luming bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di panggung batu milik Jin Xing. Luming. Saat melihat Luming, ekspresi Jin Xing berubah drastis. Membunuh. Luming melangkah maju dan melancarkan gerakan. Rantai es beterbangan dan melilit Jin Xing. Namun, saat Luming bergerak, Jin Xing juga bergerak. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari panggung batu. Jin Xing memang salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia sangat tegas. Begitu melihat Luming, dia tahu bahwa Luming bukanlah tandingannya. Tanpa ragu, dia bergegas keluar dari panggung batu. Dengan cara ini, ketika serangan Luming tiba, sosoknya sudah pergi. Dalam sekejap, dia telah bergegas keluar dari panggung batu. Orang ini berlari cukup cepat. Luming bergumam. Luming, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jin Xing berdiri di tengah kerumunan, tatapannya dingin. Mengenakan biaya, platform batu itu milikku. Pada saat ini, banyak orang akhirnya bereaksi dan bergegas ke panggung batu tempat Luming sebelumnya berada. Pertempuran yang kacau telah dimulai. Setelah pertempuran yang kacau, platform batu akhirnya ditempati oleh Dewa Surgawi tingkat ke-9. Adapun Luming, ia telah mengalahkan Jin Xing dalam sebuah tantangan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menantangnya. Mari kita lihat dulu efek dari platform batu ini. Luming duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, layar cahaya menyelimuti Luming. Penglihatannya kembali gelap. Saat berikutnya, ia tiba di alam semesta lain dan melihat sekelompok dewa primitif bertarung. Kali ini,
Luming dengan cepat menemukan asal energi surgawi dari kekuatan surgawi penguasa dan mulai mempelajarinya. Seperti yang diharapkan, efek dari platform batu di atas berbeda. Pemahamannya jauh lebih jelas. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa Luming meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk ditingkatkan. Namun, efeknya di sini lebih baik. Kecepatan peningkatan Luming lebih cepat. Setelah 3 bulan, kebangkitannya telah mencapai sekitar 45%. Bisakah orang lain berkembang secepat itu? Luming tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini. Dengan kecepatan ini, ia akan mampu mencapai 80% atau 90% dalam waktu singkat. Apakah yang lainnya membaik begitu cepat? Dari pengamatannya sebelumnya, dia tidak berpikir demikian. Saya memang seorang jenius dalam kultivasi. Luming tersenyum sangat narsis. Kemudian dia berdiri dan menunggu orang lain menantangnya. Banyak orang ragu-ragu. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melawan Luming. Aku akan bertarung. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bergegas ke panggung batu dan berdiri di hadapan Luming. Luming, ayo kita bertarung. Ini hanya sesi sparring. Jangan bertarung sampai mati. Bagaimana? Kata pemuda itu. Dia tidak percaya diri menghadapi Luming. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Tentu, Luming tersenyum tipis. Dia tidak punya permusuhan dengan orang ini, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Ledakan. Aura pemuda itu meledak, dan kekuatan sucinya terbakar. Basis kultivasi pemuda itu sangat dekat dengan alam setengah langkah Raja Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3017 Bahasa Indonesia. Bab 3017, Menantang Baris Kedua. Pemuda yang menantang Luming memiliki basis kultivasi yang sangat dekat dengan alam setengah langkah Raja Surgawi. Auranya melonjak dan mengejutkan. Luming, ambil jurus terkuatku. Pemuda itu meraung. Sebuah kapak perang muncul di tangannya. Kapak perang itu dengan cepat membesar dan menjadi selebar 10.000 meter. Memotong. Pemuda itu meraung. Ia menyatu dengan kapaknya dan menyerang dengan sekuat tenaga, menebas Luming. Dalam sekejap, Luming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran. 9 rantai es terbang keluar dan menyelimuti Luming, membungkusnya dengan erat. Ledakan. Kapak perang itu menghantam pertahanan rantai es dan meledak dengan suara keras. Kekuatannya menyebar ke segala arah, dan gelombang kejutnya menyebar ke segala arah. Rantai es bergetar beberapa kali, lalu kembali normal. Luming tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, tubuh pemuda itu terdorong ke belakang karena kekuatan pantulan. Ia mendarat di panggung batu dan terdorong mundur puluhan langkah. Mengagumkan, aku bukan tandinganmu. Selamat tinggal. Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan meninggalkan panggung batu. Dia sudah menggunakan jurus terkuatnya dan tahu bahwa dia bukan tandingan Luming. Dia mungkin juga mengaku kalah dan pergi. Luming tidak mempermasalahkannya. Setelah tersenyum tipis, dia mengalihkan pandangannya ke panggung batu di atas. Dia sudah pernah mencoba platform batu di sini. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak buruk, ada yang lebih baik. Mengapa tidak memilih yang lebih baik? Pandangan Luming menyapu barisan pertama dan kedua. Mereka adalah targetnya. Di baris pertama, ada seorang jenius top yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Luming belum menjadi lawannya, jadi dia tentu saja tidak akan menantangnya. Sedangkan untuk dua orang lainnya, Luming memperkirakan bahwa mereka sudah sangat dekat untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi yang asli. Tingkat kebangkitan mereka diperkirakan lebih dari 90%. Luming tidak yakin untuk menghadapi mereka. Pandangan Luming menyapu baris kedua. Luming berencana untuk menantang barisan kedua terlebih dahulu. Ia akan menantang para jenius di barisan pertama setelah ia membangkitkan lebih banyak kekuatan surgawi. Luming menunggu dengan tenang. Di baris kedua, Luming melihat orang-orang dari keluarga Qin dan Jin. Kedua klan masing-masing memiliki favorit surga di baris kedua. Kalian berdua, Luming berencana untuk menantang para pahlawan keluarga Qin dan Jin ketika waktu mereka habis. Mereka akan menantang siapapun yang tiba lebih dulu. Tidak lama kemudian,
seseorang di baris ketiga telah mencapai batas waktu mereka. Mata Lu Ming berkedip tetapi dia tidak bergerak. Lu Ming tidak bergerak. Apakah dia menunggu baris kedua atau pertama? Seseorang menebak dengan heran. Tunggu baris kedua dan pertama. Tidak mungkin. Lu Ming sekuat itu. 3 baris pertama semuanya adalah favorit surga Raja Dewa setengah langkah dengan tingkat kebangkitan kekuatan dewa yang tinggi. Lihatlah orang yang paling disayangi di baris ketiga. Dia tidak menantangnya dan dia hanya berdiri di sana tanpa berkultivasi. Dia pasti ingin menantang orang di atas. Banyak orang sedang berdiskusi. Namun, tidak ada seorang pun yang menantang si jenius di baris ketiga. Si jenius itu sangat kuat dan tidak ada Raja Dewa setengah langkah. Biasanya, Raja Dewa setengah langkah bisa mendapat tempat tanpa tekanan apapun. Hanya mereka yang berada di bawah alam Raja Surgawi setengah langkah yang akan bersaing untuk mendapatkannya. Setelah menunggu sehari, tidak ada yang menerima tantangan itu. Pemuda itu terus berkultivasi. Adapun Lu Ming, dia berdiri di atas panggung batu dan terus menunggu. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya. Dia memiliki banyak kebebasan untuk bercocok tanam di sini. Bahkan jika hari sudah berakhir, dia dapat memilih untuk tidak bercocok tanam. Ambil contoh Lu Ming, 1 hari telah berlalu. Selama dia belum memasuki alam kultivasi, dia tidak akan memasuki alam semesta untuk berkultivasi. Membuang-buang waktu saja akan menjadi hal yang sia-sia. Lu Ming menunggu 2 hari lagi. Pada hari ini, akhirnya ada beberapa pergerakan di baris kedua platform batu. Seorang pria muda berjubah emas memancarkan cahaya. Apakah kita akhirnya sampai? Lu Ming bergumam saat kilatan dingin melintas di matanya. Pemuda berjubah emas ini benar-benar seorang jenius dari keluarga jin. Pemuda dari keluarga jin itu membuka matanya, tetapi dia masih duduk diam di sana tanpa ada niat untuk bangun. Ia tidak menyangka seorang pun berani menantangnya. Namun, sesaat kemudian, matanya menyipit, seseorang telah muncul di panggung batunya. Lu Ming bergegas menuju peron batunya pada saat pertama. Itu kamu, Lu Ming, kamu ingin menantangku? Paragon keluarga jin tercengang saat melihat Lu Ming. Dia jelas terkejut. Tidak bisakah? Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja bisa. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda dari keluarga jin tertawa. Jin Jue, kamu harus meremehkannya. Dia membunuh Qin Mu dengan beberapa gerakan tadi. Pada saat ini, suara Jin Xing terdengar. Jin Xing yang sedari tadi memperhatikan dari jauh pun mengingatkannya. Dia membunuh Qin Mu? Apa? Jin Jue sedikit terkejut. Sepertinya kekuatanmu telah melampaui harapanku. Meskipun dia berkata demikian, Jin Jue masih sangat percaya diri. Qin Mu hanya seorang dewa surgawi tingkat 9. Di sisi lain, Jin Jue adalah seorang raja dewa setengah langkah. Selain itu, tingkat kebangkitan kekuatan dewanya telah mencapai sekitar 60%. Kemampuannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Qin Mu. Sementara mereka berdua sedang berbincang-bincang, yang lainnya sudah mulai bertarung memperebutkan panggung batu yang digunakan Lu Ming sebelumnya. Lu Ming dan Jin Jue tidak bergerak, mereka menunggu yang lain memutuskan hasilnya sebelum bergerak. Tidak lama kemudian, panggung batu Lu Ming ditempati oleh seorang pemuda. Sekarang, giliranmu, Jin Jue menatap Lu Ming dan mencibir, cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Cahaya keemasan itu amat pekat, bagaikan baju besi emas yang menyelimutinya. Wah, Jin Jue melangkah maju dan telapak tangannya berubah menjadi emas murni. Pedang tempur emas muncul di tangannya dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Mengom, dewa kuno, Lu Ming meraung. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi dewa kuno. Lu Ming tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh dewa kunonya untuk melawan Raja Dewa setengah langkah. Jika tidak, dia tidak akan sebanding dengan lawannya dalam bentuk normalnya. Namun, Lu Ming menahan diri. Setelah dia menggunakan tubuh dewa kuno, formula karakter pertempurannya hanya menggandakan kekuatan tempurnya. Asalkan itu cukup, menghancurkan udara, Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan. Kilauan tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang emas lawan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Berdebar, setelah Lu Ming melancarkan serangan pertamanya,
dia maju selangkah dan terus menyerang. Dia mengacungkan tombaknya dan melancarkan serangan seperti badai. Pedang pemecah kehampaan, Jin Jue mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya surgawi keemasan melonjak saat ia menebaskan tanda-tanda pedang emas. Tanda pedang ini benar-benar mengerikan, tajam sekali dan tampaknya mampu memotong segalanya. Dentang, dentang, dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah saling bertukar lusinan jurus. Teknik rahasia terobosan ruang milik keluarga Jin memang sangat kuat. Bahkan Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan teknik rahasia keluarga Jin. Keluarga Jin menduduki peringkat tinggi di antara semua keluarga di 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Bukan hanya omong kosong, tetapi mereka telah berjuang keras untuk mencapai puncak dengan kekuatan mereka. Rantai es, di tengah pertempuran, Lu Ming berpikir dan 9 rantai es terbang keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 3018 Bahasa Indonesia Bab 3018, tidak menginginkannya, aku menginginkannya. 9 rantai es melilit Jin Jue, memancarkan rasa dingin yang mengejutkan. Merusak, hancurkan, teriak Jin Jue sambil menebas rantai es dengan pedang pemecah kekosongannya, mencoba menghancurkannya. Namun, serangkaian suara dentingan logam terdengar dan percikan api beterbangan ke segala arah. Rantai es itu sama sekali tidak rusak, tetapi terlempar karena kekuatan dahsyat itu. Namun, setelah rantai es itu terbang, ia berbalik dan terus menyerang Jin Jue. Sangat sulit, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Jin Jue berubah drastis, dan dia tidak percaya. Rantai es itu hanya dipadatkan oleh Lu Ming menggunakan keterampilan rahasia dan bukan senjata dewa apapun. Dia tidak menyangka bahwa pedang pemecah kekosongan tidak dapat memotongnya. Weng, pada saat ini, Lu Ming sendiri juga telah menyerang ke depan. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke bawah dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas Jin Jue. Jin Jue buru-buru menangkis. Meskipun dia menangkis serangan Lu Ming, rantai es itu kembali menyerangnya. Dentang, dentang, dentang. Dia mengayunkan pedangnya dan terus-menerus menebas rantai es, mengguncangnya. Akan tetapi, rasa dingin yang menyengat dari rantai es merayapi tubuh Jin Jue melalui pedangnya. Rantai es ke-9, khususnya, memiliki hawa dingin yang lebih mencengangkan. Di bawaan kekuatan surgawi bulan, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Lapisan cahaya keemasan di tubuh Jin Jue ditutupi lapisan es. Pergerakannya pun menjadi kaku dan kekuatannya sangat terpengaruh. Membunuh, Lu Ming melolong panjang dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan badai serangan, mulai menekan Jin Jue dalam segala aspek. Sebenarnya, jika Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan Jin Jue. Namun, Lu Ming merasa bahwa mungkin akan ada pertempuran besar nanti, jadi lebih baik menyimpan beberapa kartu truf. Wah! Setelah beberapa gerakan lagi, Jin Jue tersapu oleh cahaya tombak Lu Ming. Kekuatan surgawi pelindung yang menutupi tubuhnya hancur, dan tubuhnya terbang keluar secara horizontal, memuntahkan seteguk besar darah. Sialan, bocah nakal, aku akan selesaikan masalah ini lain waktu. Jin Jue meraung dan hendak bergegas keluar dari panggung batu. Hari berikutnya, kamu masih mau hari berikutnya. Kamu benar-benar naif. Suara dingin Lu Ming terdengar, 9 rantai es itu tumbuh memanjang dengan cepat dan menari-nari di langit seperti jaring yang tak terhindarkan, menghalangi jalan mundur Jin Jue. Ledakan, serangan Jin Jue mendarat di rantai es, tetapi rantai es itu hanya bergetar. Tubuh Jin Jue terhalang. Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Jangan bilang kau ingin membunuhku. Beranikah kau? Jin Jue meraung. Dia adalah ahli kebanggaan surga tingkat atas dari klan Jin. Klan Jin adalah salah satu keluarga bangsawan teratas di 9 istana Raja Surgawi Mutlak. Lu Ming, seorang sampah dari Kin Heaven Starfield, berani membunuhnya. Hehe, jawaban Lu Ming adalah cibiran dingin. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan kilauan tombak itu seberat gunung, menekan Jin Jue. Wah, dengan satu pihak kalah dan pihak lain menang, Jin Jue bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Ia terlempar hanya dengan satu gerakan dan menabrak rantai es. Ia terluka parah dan terus memuntahkan darah.
Suara mendesing, rantai es memanfaatkan kesempatan untuk mengikat Jin Jue. Ah, lepaskan aku. Lu Ming, aku perintahkan kau untuk melepaskanku. Jin Jue meraung, memerintahkanku, kau hanya seorang tahanan, dan kau memerintahku, apa kau sudah gila? Lu Ming sangat marah hingga tertawa, dia melambaikan rantai es dan membanting Jin Xing ke tanah. Seketika, Jin Jue terbanting ke tubuh anjing yang sudah mati. Lu Ming, sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kalau tidak, keluarga Jin tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus tahu kekuatan keluarga Jin di rumah besar 9 Raja Surgawi yang absolut. Di luar arena, Jin Xing berteriak dan mengancam Lu Ming. Bocah, lepaskan aku. Aku tidak percaya kau berani membunuhku. Jin Jue juga meraung. Pada titik ini, dia masih tidak percaya bahwa Lu Ming berani membunuhnya, terutama di depan begitu banyak orang. Dasar bodoh, aku akan mengantarmu pergi, Lu Ming menghela napas. Kemudian, hawa membunuh yang dingin memenuhi udara. Diselimuti oleh niat membunuh ini, Jin Jue menggigil. Pada saat ini, hatinya terasa dingin dan matanya menunjukkan ketakutan. Dia punya firasat bahwa Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Lu Ming benar-benar berani. Tidak, jangan. Jin Jue berteriak ketakutan. Dia akhirnya merasa takut. Kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan menembus ruang di antara kedua alis Jin Jue. Jin Jue tersentak dan berhenti bernapas. Dia dibunuh oleh Lu Ming di tempat. Lu Ming. Di luar arena, Jin Xing meraung marah. Dia tidak menyangka Lu Ming berani membunuh orang-orang berbakat dari keluarga Jin. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Jin? Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku, siapapun mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia telah mengalami begitu banyak hal sepanjang perjalanannya sehingga dia telah lama memahami satu hal. Saat berhadapan dengan musuh, seseorang harus kejam. Jika ada kesempatan untuk membunuh, seseorang harus membunuh. Karena musuhmu tidak akan berhenti hanya karena kamu membiarkannya pergi. Sebaliknya, mereka akan semakin membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Jin Jue, klan Jin tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu, mengapa tidak membunuhnya? Jin Xing terdiam. Dia tahu bahwa Lu Ming adalah orang yang kejam. Ancaman tidak akan berpengaruh padanya. Lu Ming, tunggu saja. Jin Xing meraung di dalam hatinya, menyusun rencana jahat. Setelah membunuh Jin Jue, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanannya dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, layar cahaya menyelimuti Lu Ming. Ia duduk bersila dan memasuki langit berbintang di alam semesta. Efek dari deretan kedua platform batu itu luar biasa. Kecepatan kultivasi Lu Ming sangat cepat. Derajat kebangkitan kekuatan surgawi sang penguasa juga meningkat dengan cepat. 50%, 55%. Melihat Lu Ming duduk bersila di atas panggung batu, mata Jin Xing dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Sayangnya, Lu Ming memiliki perlindungan dari susunan itu. Dia hanya bisa memimpikannya. Orang ini membunuh Qinmu. Setelah beberapa waktu, salah satu kesayangan surga klan Qin mengakhiri kultivasinya. Dia telah berkultivasi di panggung batu selama 3 tahun. Dia tidak dapat melanjutkan kultivasinya, jadi dia meninggalkan panggung batu. Jin Xing memberitahunya berita itu segera setelah dia meninggalkan panggung batu. Benar sekali. Orang ini tidak hanya membunuh Qinmu, tetapi dia juga membunuh putra langit yang sombong dari klan Jinku, Jin Jue. Jin Xing menggertakkan giginya dan berkata, apa? Dia bahkan membunuh Jin Jue. Apakah dia sekuat itu? Paragon dari klan Qin juga terkejut. Anak ini monster, dia harus disingkirkan. Jin Xing menggertakkan giginya dan berkata, jangan khawatir, Qin Wukong, kebanggaan keluarga Qin, sedang berkultivasi di baris kedua. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawinya telah lama mencapai 90%. Setelah kultivasi ini, saya khawatir itu sangat mendekati 100%. Selain itu, ia telah menembus ke tingkat ke-8 dengan beberapa keterampilan surgawinya. Itu cukup untuk membunuh Lu Ming. Kata orang terpilih klan Qin dengan dingin, itu hebat.
Jin Xing juga sangat gembira. Orang yang sedang mereka bicarakan adalah si jenius dari klan Qin yang berkultivasi di baris kedua. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, Qin Wukong, anak ajaib klan Qin, yang berkultivasi di baris kedua, terbangun. Kaisar Naga Abadi Chapter 3019 Bahasa Indonesia. Bab 3019, Bab 3019 Peningkatan Cepat. Putra surga yang dibanggakan klan Qin, Qin Wukong, telah mengakhiri kultivasinya dan terbangun. Setelah sadar kembali, Qin Wukong berdiri dan menatap dua pemuda di barisan pertama. Sekarang, kebangkitan kekuatan surgawi saya telah mencapai 99%. Saya dapat menantang baris pertama dan menggunakan kekuatan baris pertama untuk sepenuhnya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Qin Wuxiang bergumam, matanya dipenuhi rasa percaya diri. Sebelumnya, kekuatan Shen-nya belum terbangun ke tingkat yang begitu tinggi, jadi dia tidak berani menantang barisan pertama. Setelah beberapa waktu berkultivasi, dia memiliki kepercayaan diri penuh. Tentu saja, dia tidak berani menantang si jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia ingin menantang dua orang lainnya. Sepupu Wukong. Pada saat ini, orang kesayangan klan Qin di antara kerumunan berteriak. Apakah ada sesuatu? Qin Wukong berbalik dan berkata. Qinmu telah terbunuh. Kata orang terpilih klan Qin. Qinmu terbunuh. Siapa orangnya? Keluarga bangsawan mana yang melakukannya? Mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang dingin meledak dari tubuh Qin Wukong. Tatapan dinginnya menyapu sekeliling. Ekspresi orang-orang yang tertangkap oleh tatapannya berubah dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Di antara para ahli kebanggaan surga di perkemahan universal yang berada di bawah tahap Raja Dewa, Qin Wukong jelas dianggap sebagai salah satu ahli teratas. Itu dia, Lu Ming. Lu Minglah yang membunuh Qinmu. Paragon klan Qin menunjuk ke arah Lu Ming yang sedang berkultivasi. Tanpa sadar, tatapan Qin Wukong beralih ke Lu Ming. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Jika dia ingat dengan benar, posisi ini milik Jin Jue. Mengapa menjadi milik Lu Ming? Lu Ming, dia bisa membunuh Qinmu. Suara berat Qin Wukong terdengar mengandung sedikit keraguan. Anak ini sangat kuat. Anda tidak bisa hanya melihat kultivasinya. Jin Jue, kebanggaan klan Jin, juga dibunuh olehnya. Kata Jin Xing. Apa? Kali ini, Qin Wukong benar-benar terkejut. Qinmu masih baik-baik saja karena dia hanya dewa surgawi tingkat 9. Namun, Jin Jue bukan masalah kecil. Dia adalah eksistensi di alam Raja Dewa setengah langkah, namun dia benar-benar mati di tangan Lu Ming. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Qin Wukong punya pemikiran ini. Apa tingkat kultivasi anak ini? Qin Wukong bertanya. Dewa surgawi tingkat kelima, tetapi kekuatan tempurnya mengejutkan. Setidaknya setara dengan Raja Surgawi setengah langkah dengan tingkat kebangkitan kekuatan surgawi 70–80%. Kata Jin Xing. Kekuatan seperti itu. Baiklah, serahkan bocah ini padaku. Saat 3 bulannya telah habis, aku akan menantangnya dan membunuhnya di sini. Suara Qin Wukong sangat dingin. Meskipun Lu Ming bisa membunuh Jin Jue, dia yakin dia juga bisa membunuh Lu Ming. Sekarang, kekuatan Shen-nya telah meningkat hingga 99%. Ditambah dengan fakta bahwa kematangan keterampilan Shen-nya mengejutkan, dia merasa percaya diri. Selain beberapa orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tingkat Raja Dewa. Dengan tindakan saudara Wukong, bocah itu pasti sudah mati. Jin Xing sangat gembira. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan yang lebih ganas. Selanjutnya, Qin Wukong tidak berkultivasi lagi. Ia berdiri di atas panggung batu dan menunggu dengan tenang. Tentu saja, Lu Ming sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia sepenuhnya fokus untuk memahami kekuatan surgawi dewa. Seperti yang diharapkan dari deretan kedua platform batu, efeknya terlalu bagus. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan deretan bawah. Perbedaan efeknya puluhan kali lipat. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa Lu Ming meningkat dengan cepat.
Dengan meningkatnya derajat kebangkitan kekuatan surgawi dewa, kekuatan Lu Ming juga meningkat. Sangat cepat, 3 bulan telah berlalu. Alam semesta dan langit berbintang menghilang. Lu Ming membuka matanya di panggung batu. 88%. Lu Ming bergumam. Tingkat kebangkitan kekuatan surgawi penguasa telah mencapai 88%. Lu Ming baru berkultivasi di sini selama 9 bulan dan kebangkitan kekuatan surgawi penguasanya telah meningkat dari 1 hingga 2% menjadi 88%. Jika orang lain tahu tentang ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa hebat efek dari baris pertama. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menantang baris pertama. Lu Ming bergumam dan kemudian berdiri. Ledakan. Begitu Lu Ming berdiri, dia merasakan tekanan kuat yang menekannya. Pada saat yang sama, seorang pria muda muncul di depannya, menatapnya dengan dingin. Pria muda ini secara alami adalah Qin Wukong. Begitu Lu Ming terbangun, Qin Wukong bergegas ke panggung batu Lu Ming. Itu dia. Hehe, bukan aku yang mencarinya, tapi dia yang mencariku. Bagus. Lu Ming tersenyum. Nak, kamu masih bisa tertawa di saat seperti ini. Qin Wukong berkata dengan dingin. Mengapa aku tidak boleh tertawa? Kamu di sini untuk mati, jadi tentu saja aku harus tertawa. Lu Ming terus tersenyum. Aku di sini untuk mati. Haha, sepertinya kau sangat percaya diri setelah mengalahkan beberapa orang. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu sebagai dewa surgawi tingkat kelima. Qin Wukong berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Kekuatan surgawinya menyala seperti api, menimbulkan badai yang mengerikan yang menghantam Lu Ming. Aura kuno mekar dengan liar. Faktor kekuatan dewa asal, tidak, itu belum terbangun. Mata Lu Ming menyipit. Ia mengira Qin Wukong telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Namun, setelah merasakannya dengan saksama, ia menyadari bahwa Qin Wukong sama sekali tidak membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Namun, ia hampir saja membangkitkannya. Sangat kuat. Aku khawatir kekuatan suci Qin Wukong telah bangkit hingga 99%. Di antara kerumunan, ada beberapa orang berpengetahuan yang telah melihat latar belakang Qin Wukong. Dengan aura seperti itu, dia memang tinggal selangkah lagi untuk membangkitkan sepenuhnya faktor kekuatan surgawi asal. Ini akan menarik. Banyak orang sedang berdiskusi. Lu Ming adalah makhluk yang mengerikan. Dia mampu membunuh Raja Dewa setengah langkah seperti Jin Jue meskipun dia hanya berada di alam dewa surgawi tingkat kelima. Lalu, bisakah dia bertarung dengan Qin Wukong? Ledakan. Pada saat ini, Qin Wukong mulai bergerak. Dia melancarkan pukulan dan sebuah jejak tinju besar melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh Dewa Kuno. Tanpa ragu, Lu Ming mengeluarkan tubuh Dewa Kunonya dan mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 4 kali. Menghadapi lawan seperti Qin Wukong, Lu Ming tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Tombak panjang itu bergetar dan cahaya tombak yang menyilaukan menerobos udara, menusuk ke arah jejak tinju Qin Wukong. Ledakan. Cahaya tombak dan jejak tinju bertabrakan, menyebabkan gelombang energi mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Untungnya, para dewa yang bercocok tanam di platform batu lainnya dilindungi oleh formasi tersebut. Energi tersebut tidak memengaruhi mereka sedikit pun. Jika tidak, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Asyik. Cahaya tombak itu bergetar terus-menerus lalu meledak. Pada saat yang sama, jejak tinju yang besar juga meledak. Saya memblokirnya. Lu Ming ternyata bisa menangkis pukulan Qin Wukong. Banyak orang terkejut. Mata Qin Wukong juga terfokus. Anak ini monster, bunuh dia. Qin Wukong meraung pelan dan mengerahkan kekuatan sucinya hingga batasnya. Kekuatan sucinya yang telah terbangun hingga 99%. Meledak dengan kekuatan penuh, berubah menjadi jejak tinju mengerikan yang menghantam ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3020 Bahasa Indonesia Bab 3020, Pertempuran Hebat dengan Qin Wukong. Kekuatan Qin Wushang sangat mengerikan. Kekuatan surgawinya telah bangkit hingga 99%,
dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak hanya sangat padat, tetapi juga memiliki jejak karakteristik kekuatan surgawi asal, yang penuh dengan kekuatan penghancur. Menggunakan kekuatan suci ini untuk memperlihatkan tinju 7 luka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para kesayangan surga klan Qin sebelumnya. Membunuh bulan, Lu Ming mengaktifkan energi surgawi dalam tubuhnya secara ekstrim. Dengan 7 jenis energi surgawi tingkat dewa sebagai intinya, ia memadatkannya menjadi sebuah bola dan menyerangnya bersama dengan kekuatan tombak panjang. Ledakan, tabrakan kedua antara mereka berdua bahkan lebih mengerikan. Platform batu di bawah kaki mereka bergetar hebat. Kali ini, keduanya masih berimbang dan sulit menentukan siapa yang lebih baik. Orang-orang di antara penonton benar-benar terkejut, terutama Jin Xing. Meskipun Lu Ming lebih kuat darinya ketika mereka bertarung di galaksi langit Qin, ada batasnya. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan Lu Ming telah mencapai tingkat seperti itu. Tingkat kekuatan ini dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Tinju Dewa 7 Luka, Qin Wukong melolong panjang dan terus-menerus memukul dengan kedua tinjunya. Satu demi satu, segel tinju muncul dari tubuhnya dan menekan Lu Ming. Menembus langit, menembus bulan. Lu Ming terus melancarkan dua gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik saat ia bertarung dengan Qin Wukong. Keduanya bertarung dengan sengit dan terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Memuaskan, semakin banyak Lu Ming bertarung, semakin bersemangat dia, semangat bertarungnya semakin kuat, dia semakin terbiasa dengan 3 serangan apokaliptik. Kekuatan surgawinya tidak terbatas. Dia tidak takut menggunakan kekuatan surgawinya. Setiap gerakan yang dia lakukan dapat mendorong kekuatannya hingga ke titik ekstrim. Adapun Qin Wukong, semakin dia bertarung, semakin terkejut pula dia. Lu Ming hanyalah dewa surgawi tingkat kelima. Dengan basis kultivasinya, ia awalnya berpikir bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui harapannya. Sampai saat ini, dia belum berhasil mengalahkan Lu Ming. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Mata Qin Wukong berkilat, kemudian, tubuhnya tiba-tiba mundur. Dalam proses mundurnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba muncul di tubuhnya. Asyik, pada saat berikutnya, sosok Qin Wukong menghilang. Di panggung batu, serangkaian bayangan muncul. Ini adalah keterampilan surgawi tipe kecepatan yang mengerikan. Saat digunakan, langit dipenuhi dengan bayangan, dan kecepatannya mencengangkan. Dengan penglihatan Lu Ming saat ini, sulit bagi kecepatan rata-rata untuk meninggalkan jejak di matanya. Untuk dapat meninggalkan bayangan di depan matanya, orang dapat melihat seberapa cepat kecepatannya. Itu lebih cepat dari penglihatan Lu Ming. Keterampilan surgawi tipe kecepatan, level 8. Lu Ming bergumam, dia tahu bahwa Qin Wukong sedang menggunakan jurus dewa kecepatan, tetapi jurus itu sudah mencapai tingkat ke-8. Bagi mereka yang berada di bawah tingkat Raja Dewa, mampu mengolah teknik dewa hingga tingkat ke-8 sudah sangat mengesankan. Misalnya, anak ajaib klan Qin dan Jin Jue baru mengembangkan keterampilan surgawi mereka sampai tingkat ke-7. Tinju Dewa 7 Luka, suara Qin Wukong terdengar lagi. Kemudian, dari segala arah, jejak tinju melesat ke arah Lu Ming dan menyelimutinya sepenuhnya. Gabungan dari keterampilan dewa tipe kecepatan dan tinju Dewa 7 Luka menutup semua rute pelarian, dan kekuatannya meningkat lebih banyak lagi. Dalam sekejap, puluhan jejak tinju dilempar ke arah Lu Ming. Apakah kau pikir hanya kau yang memiliki kemampuan tingkat ke-8 dari jurus dewa tipe kecepatan? Lu Ming bergumam. Energi surgawi mengalir deras di tubuhnya dan mengembun menjadi kunpeng surga ke-9. Kunpeng dari surga ke-9 ini sangat kecil dan hanya sedikit lebih besar dari Lu Ming. Dengan kepakan sayapnya, Lu Ming menghilang dari tempatnya. Di mata yang lain, Lu Ming juga berubah menjadi serangkaian bayangan saat ia melewati banyak jejak tinju. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia tidak lebih lambat dari Qin Wukong. Teknik 9 kunpeng surgawi Lu Ming juga telah dikembangkan hingga tahap ke-8. Teknik 9 kunpeng surgawi dikenal karena penerbangan jarak jauh dan kecepatannya yang sangat cepat. Namun sekarang, Lu Ming telah menggunakannya untuk bergerak dalam jarak dekat.
Kekuatannya sangat dahsyat dan dia berhasil menghindari pukulan Qin Wukong. Jurus Dewa Kecepatan anak ini juga sudah dikultivasikan ke tingkat ke-8. Sialan. Qin Wukong meraung dalam hatinya. Dia benar-benar terkejut. Asyikek, sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia menarik kembali kekuatan tinjunya, mengumpulkannya, dan bergegas menuju Luming. Dalam proses bergegas keluar, Qin Wukong membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan panjang. Dari mulutnya, getaran yang mengerikan dipancarkan. Udara di atas mulut Qin Wukong mulai bergetar dengan kecepatan yang terlihat. Pada akhirnya, udara itu berubah menjadi banyak pedang tempur dan menebas ke arah Luming. Dentang, dentang, Luming mengayunkan tombak panjangnya untuk menangkisnya. Saat pedang tempur itu mengenai tombak panjang itu bergetar terus-menerus dan berdengung. Tubuh Luming sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Sungguh keterampilan surgawi yang kuat, ini adalah keterampilan surgawi tingkat 8. Mata Luming sedikit menyipit. Qin Wukong memang kuat, tidak heran dia begitu percaya diri. Bukan saja dia telah mengembangkan keterampilan surgawi tipe kecepatan hingga tingkat ke-8, tetapi dia juga telah mengembangkan keterampilan surgawi tipe serangan hingga tingkat ke-8. Kekuatan jurus dewa ofensif tingkat 8 telah melampaui tinju dewa 7 luka. Mati, Qin Wukong meraung. Dia membuka mulutnya dan melolong. Udara bergetar dan membentuk lebih banyak pedang tempur yang menebas ke arah Luming. Fenomena naga surgawi bercakar 9. Luming berteriak dan melangkah maju. 7 naga surgawi bercakar 9 terbentuk dan menerkam Qin Wukong, beradu dengan pedangnya. Ledakan, 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 suara gemuruh terus berlanjut. Naga surgawi bercakar 9 itu tidak sebanding dengannya. Ia bergetar hebat dan akhirnya terbelah dua. Namun, Luming melemparkan rantai es lagi. 9 rantai es menari-nari seperti ular panjang. Ketika pedang tempur Qin Wukong menghantam rantai es, terdengar suara berdenting. Namun, rantai es itu tidak putus dan malah terhalang olehnya. Bagaimana itu mungkin? Qin Wukong terkejut. Keterampilan surgawi ofensifnya dikenal karena kekuatan ofensifnya. Dia telah mengolahnya hingga tingkat ke-8 dan dengan dukungan kekuatan surgawinya yang terbangun sebesar 99%, kekuatannya mengejutkan dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Namun, Luming benar-benar memblokirnya. Hancurkan langit. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Sinar cahaya tombak meledak dan menusuk ke arah Qin Wukong. Qin Wukong terkejut. Ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ia hanya bisa menghindari bagian vitalnya. Cahaya tombak menyapu seluruh tubuhnya. Separuh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Pemandangan yang mengerikan. Luming, aku ingin kau mati. Mata Qin Wukong memerah. Tubuhnya memancarkan gelombang energi yang lebih mengerikan. Ledakan. Qin Wukong melancarkan 2 pukulan berturut-turut. 2 tinju itu menyatu menjadi satu, memancarkan warna merah darah yang menusuk. Pukulan itu menghantam Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya telah meningkat 1 tingkat. Konon, tinju Dewa 7 luka keluarga Qin akan semakin kuat jika semakin banyak luka yang diderita. Itu benar. Pikiran Luming sedang berpacu. Dia baru saja melukai Qin Wukong, namun tindakannya itu malah membuat Qin Wukong mengaktifkan kekuatan tinju Dewa 7 luka hingga mencapai titik maksimal. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia tidak percaya bahwa jika dia menghajar lawannya sampai setengah mati, lawannya masih bisa mengeluarkan kekuatan tempurnya. Wuss, 9 rantai es menari mengelilinginya, membentuk dinding pertahanan.